Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak IPS kelas 4 SMA Terpadu Darul Amal? Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita di semester 2 ini, yaitu kita belajar tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Kita kemarin sudah belajar tentang elastisitas dan struktur pasar. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.5 mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. 4.5 menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Indikator yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian bank, memahami fungsi bank, membedakan jenis bank, menjelaskan prinsip kegiatan usaha bank, dan memahami produk bank. Apa itu lembaga jasa keuangan? Lembaga jasa keuangan adalah badan atau institusi jasa keuangan yang usahanya bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dan mendapatkan keuntungan berupa bunga atau persentase pembagian keuntungan. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank, yang dimaksud adalah lembaga keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan banknot. Yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. LKBB adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depository atau tidak langsung. Contohnya perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek atau pasar modal, penggadaian, dan lain-lain. Dan sejak tahun 2014, pengaturan serta pengawasan bank dan LKBB atau Lembaga Keuangan Bank itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya pengawasan ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu yang tentang lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan ini terdiri dari tadi bank sama lembaga keuangan bukan bank. Yang mengawasinya adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga keuangan bukan bank kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Setelah pertemuan bab ini selesai, baru kita akan membahas tentang bank sentral. Jadi kita akan belajar dan memahami bagaimana ketiga lembaga ini hubungannya, fungsinya, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Apa itu bank? Mungkin adik-adik udah pada tahu ya, teman-teman. Ada yang sudah pernah ke bank atau sering melakukan transaksi melalui bank, atau yang sekarang sering karena kita di rumah aja mungkin sering belanja di e-commerce, sehingga kita sering melakukan transaksi di bank. Secara bank itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang artinya bangku atau meja. Ternyata orang Indonesia ini cerdas ya. Berbagai kata-kata benda-benda itu ternyata berasal dari kata asing. Bangku pun itu berasal dari Italia. Jadi dulu transaksi-transaksi itu dilakukan di atas bangku atau meja. Asalnya bank itu menerima simpanan emas, kemudian menerbitkannya, dan seterusnya seperti itu. Sekarang mereka melakukan tiga fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah menghimpun dana. Adapun sumber dana bank adalah yang pertama dana sendiri dari setoran modal awal, atau kalau yang banknya sudah go public, artinya sudah dijual sahamnya di bursa efek, sumber dana per bank itu dari penjualan saham perdana atau IPO. Yang kedua adalah dari dana masyarakat.
Jadi bank itu menghimpun dana dari masyarakat dari tabungan, giro, dan deposito. Dan yang terakhir dari dana pasar uang antar bank atau PUAP. Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan kredit. Jadi fungsi yang pertama adalah menghimpun dana atau funding. Yang kedua adalah menyalurkan kredit atau lending. Dalam menyalurkan kredit ini kepada masyarakat, bank itu menganut prinsip 5C. 5C itu apa saja sih? Yang pertama karakter. Jadi sebelum meminjamkan uang, bank itu lihat dulu karakternya bagaimana, apa bisa mengembalikan uangnya dengan tepat waktu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah capacity atau kemampuan dia untuk mengembalikan pinjamannya. Ketiga adalah modalnya dia berapa sih? Yang selanjutnya yang nomor 4, bank itu melihatnya dari apa? Kolateral itu jaminan. Ya sering kita lihat rumah-rumah disita gitu, ada tulisannya rumah ini jadi jaminan. Oh ternyata berarti rumah tersebut dijaminkan oleh pemiliknya untuk meminjam uang kepada bank. Yang terakhir adalah condition of economy. Jadi bank memberikan pinjaman dilihat juga dari kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonominya ternyata lagi inflasi, biasanya pemerintah akan memperketat melalui peraturan terhadap bank, memperketat penyaluran kredit kepada masyarakat. Dan fungsi bank yang terakhir adalah memberikan pelayanan jasa seperti e-money, kartu kredit, transfer, dan lain-lain. E-money itu sering kita lihat ya, kayak apa, kartu Flash atau kartu apa lagi, kartu Alfamart ada tuh e-money-nya. Kalau kartu kredit udah tahu ya, berarti kita mengajukan aplikasi kartu kredit, jadi kita bisa belanja dengan kartu tersebut dengan batas maksimal tertentu. Nanti kita pembayarannya dicicil ke bank. Oke, kita lanjutkan. Jenis bank berdasarkan kelembagaannya. Jadi kalau menurut kelembagaannya, bank itu dibagi menjadi 2. Ada bank umum, ada BPR. Bank umum nih perbedaannya. Yang pertama memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalau BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu lintas pembayaran itu seperti ini, seperti RTGS dan lain sebagainya. Yang kedua, menghimpun dana dalam masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. 3 bentuknya, tabungan, deposito, dan giro. Sedangkan BPR itu tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan perasuransian, dan mengikuti clearing. Clearing itu transfer antar bank, lalu lintas antar bank. Transaksi valuta asing tidak boleh, hanya yang sudah mendapatkan izin money changer dari BI itu boleh jual beli valuta asing. Contoh bank umum apa aja? Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, Bank BII. Kalau BPR Karya Catnika Sadaya, BPR Supra, BPR Eka, BPR Sri Arta Lestari. Banyak BPR di kita. Kita lanjutkan jenis bank. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama itu Bank BUMN, yaitu bank yang sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh negara. Contohnya adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN. Yang kedua adalah bank swasta, artinya swasta nasional. Artinya bank yang lebih dari 51%-nya dikuasai oleh orang atau perusahaan swasta nasional. Contohnya adalah Bank Mega. Dulu Bank Mega ini dimiliki oleh City Corporation, City Group ya. Sekarang sudah dijual sahamnya kepada Salim Group. Salim Group itu yang dulu punya BCA, tapi ketika krisis mereka jual.
Yang selanjutnya Bank BUMD. Bank BUMD itu adalah bank yang kepemilikan sahamnya atau modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank BJB. Berarti yang punya siapa? Pemda Jawa Barat dan Banten. Kalau Bank Jatim berarti yang punya pemerintah daerah Jawa Timur, Bank DKI, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bank campuran. Artinya, banknya ini dimiliki oleh perusahaan Indonesia dan perusahaan luar negeri. Contohnya CIMB Niaga. Ini yang punyanya adalah Lipo Group dan CIMB perusahaan yang berbasis di Malaysia. Yang selanjutnya Bank DBS Indonesia. Ini sama campuran yang punyanya orang Indonesia dan perusahaan yang berbasis di Singapura. Selanjutnya Bank ANZ, Bank Australian New Zealand Indonesia. Ini juga sama yang punya Indonesia dan juga orang dari perusahaan luar negeri. ANZ berarti yang ininya berpusatnya di Australia. Yang selanjutnya bank asing. Bank asing ini berarti seluruh modalnya punya orang asing. Contohnya Citibank. Citibank ini perusahaan, salah satu perusahaan paling besar pertama di dunia, yang paling besar grup ininya ya, perbankan. Pusatnya ada di Amerika, di New York. Yang kedua adalah HSBC. HSBC itu Hong Kong Shanghai Bank Corporation, Bank Corporation. Jadi ini yang HSBC ini pusatnya itu di Hong Kong. Jadi kalau Citibank tadi perbankan pertama yang paling menguasai dunia, kalau HSBC ini kedua. Yang mendirikannya orang Scotland, orang Inggris. Scotland Inggris, tapi pusatnya ini adalah di Hong Kong. Yang selanjutnya kita bahas prinsip kegiatan usaha bank. Bank ini dibagi dua menurut prinsip kegiatannya. Ada bank konvensional, yaitu bank yang menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga, atau kalau kita lihat bank-bank umum. Yang kedua adalah bank syariah, bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan bebas unsur bunga, riba, perjudian atau maisir, ketidakjelasan atau gharar, dan berprinsip keadilan serta hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Ini ada beberapa produk layanan di bank konvensional. Kata Ibu tadi, bank itu kegiatan usahanya ada 3. Yang pertama simpanan, ini funding. Yang kedua lending, yang ketiga produk lainnya. Simpanan itu jenisnya ada 3, ada tabungan, ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito, ada giro. Kalau tabungan adalah tabungan yang kita sering lakukan sehari-hari. Kita nabung ke bank, dapat buku tabungan, dan kita bisa ambil di ATM atau kita bisa ambil di bank. Kalau deposito berjangka, ini adalah tabungan yang ada jangkanya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan selama jangka waktu tersebut kita tidak bisa ambil. Jadi harus sesuai dengan jangkanya. Yang selanjutnya adalah giro. Giro itu tabungan yang hanya bisa dicairkan, bisa transfer, bisa dicairkannya melalui cek. Cek itu ada 3, ada cek atas nama atau order cek, ada cek atas unjuk atau bearer cek, ada cek silang atau cross check. Kalau cek atas nama itu tidak bisa dicairkan kalau bukan sama orang yang tercantum dalam cek tersebut. Kalau cek atas unjuk, siapapun yang membawa cek tersebut itu boleh menyairkannya. Yang selanjutnya, giro ini mereka selain cek itu
Bisa dilakukan juga ada oleh transfer biasanya, tapi harus ada otorisasinya. Biasanya yang otorisasinya itu berdua orang gitu. Yang selanjutnya adalah penyaluran dana. Penyaluran dana ini melalui kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif itu artinya bank memberikan pinjaman untuk pembelian konsumtif. Contohnya untuk beli apa? Beli perhiasan, membangun rumah, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua adalah kredit produktif. Kalau di desa-desa ada KUR, kredit usaha rakyat. Jadi bank meminjamkan uang untuk modal usaha. Produk lainnya bank, yang pertama adalah transfer. Jadi atau kiriman dana. Ibu nggak usah jelasin ya, pada tahu ya transfer itu apa. Yang kedua adalah safety box. Safety box itu adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta, termasuk emas dan surat-surat berharga. Jadi bank menyiapkan tempat untuk nasabahnya atau yang menyewanya untuk menyimpan surat-surat berharga, biasanya dari kotak besi atau baja. Yang selanjutnya adalah inkaso. Inkaso itu adalah jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menagih pembayaran surat-surat atau dokumen-dokumen berharga kepada pihak ketiga. Yang selanjutnya adalah clearing. Clearing itu adalah penyelesaian utang piutang antar bank. Yang selanjutnya adalah bank insuran. Bank insuran itu adalah layanan bank dalam menyediakan produk asuransi. Yang selanjutnya apalagi? Kartu ATM. Bisa atau kartu debit adalah kartu plastik yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM atau pada mesin EDC. Yang selanjutnya kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan cara kredit, di mana seseorang dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang cash, dan penggunanya mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank. Yang selanjutnya adalah letter of credit atau LC, adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan menerima instrumen tersebut untuk menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya, biasanya untuk pembayaran ekspor impor kalau ke luar negeri. Jadi kalau ke luar negeri biasanya bank melalui korespondensinya memberikan LC atau letter of credit. Yang selanjutnya adalah traveler check atau cek travel, adalah cek yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu untuk dipergunakan dalam perjalanan di dalam negeri atau di luar negeri. Selanjutnya adalah produk bank syariah. Ini produk layanan bank syariah. Ini untuk layanan penghimpunan dana. Jadi ada 3 akad penerimaan dana pada bank syariah. Yang pertama adalah mudorobah, yang kedua adalah wadiyah amanah, yang ketiga adalah wadiyah domamah. Ya, karakteristiknya. Mudorobah, jangka waktu pengembaliannya sesuai perjanjian. Kalau jadi mirip dengan deposito berjangka kalau di bank konvensional. Kalau wadiyah amanah ini setiap saat boleh diambil, sama seperti tabungan biasa di bank konvensional kayak kita nabung biasa. Yang selanjutnya adalah wadiyah domamah. Ini sesuai dengan perjanjian. Pemampatan oleh penerima simpanan atau bank ini dibolehkan. Jadi dibolehkan dipinjamkan oleh bank untuk kepada orang lain. Kalau ini tidak boleh.
Kalau ini dibolehkan dengan persetujuan. Keuntungannya kalau mudorobah itu bagi hasil. Kalau wadiah karena cuma nitip aja tidak ada keuntungan. Kalau wadiah domama keuntungannya bonus. Kalau prinsip syariahnya, kalau mudorobah itu berserikat atau syirkah. Yang selanjutnya, kalau wadiah amanah titipan murni. Kalau wadiah domana adalah titipan. Penanggung jawab resiko ini penyimpan. Jadi kalau ada apa-apa yang menyimpan yang menanggung resiko. Kalau wadiah amanah sama penyimpan. Kalau wadiah domama ini penerima simpanan. Jenis barangnya kalau mudorobah uang, kalau wadiah amanah uang dan barang. Barang-barang ini ya, barang-barang modal. Wadiah domamah juga sama, uang dan barang. Barang di sini adalah barang-barang yang bisa dijadikan untuk modal. Itu tadi jenis penerimaan dananya. Sedangkan prinsip pembiayaan bank syariah itu ada 3. Ada prinsip jual beli atau buy, ada prinsip sewa atau ijarah, dan prinsip bagi hasil atau syirkah. Prinsip jual beli, jual beli tahu ya rukunnya ini ada 5. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada harganya, ada transaksinya. Transaksi jual beli itu ada 3. Yang pertama adalah murabahah, yang kedua salam, dan ketiga istisna. Salah, jadi istisna. Oke, yang murabahah itu adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Jadi bank yang menyediakan uangnya, kalau murabahah nasabah butuh barang apa nanti dibelikan oleh bank, nanti nasabah mencicil ke bank. Kalau salam adalah pembiayaan jual beli di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian. Jadi ada DP-nya dulu. Jadi nasabah memberikan DP-nya dulu atau uang mukanya. Adalah transaksi jual beli dengan cara memesan dan membayar lunas di muka, sementara produknya diserahkan kemudian sesuai dengan akadnya. Yang terakhir adalah istisna. Kalau istisna adalah perjanjian sewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewakan dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan. Kalau di dunia konvensional itu mirip dengan leasing. Kita lanjutkan. Prinsip yang kedua adalah prinsip ijarah. Prinsip ijarah pada dasarnya sama dengan prinsip buy. Yang membedakan adalah objek transaksinya. Pada jual beli, objeknya adalah barang, sedang ijarah adalah jasa. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Jadi contohnya pengusaha butuh modal atau mesin. Jadi karena dia gak mampu beli, makanya dia melakukan prinsip sewa atau ijarah. Yang selanjutnya prinsip syirkah. Prinsip syirkah ini atau produknya ada 3. Yang pertama musyarakah, yang kedua mudorobah, yang ketiga pembiayaan akun pelengkap. Musyarakah adalah kontrak pembiayaan antar bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan di mana bank dan nasabah secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang juga dikelola bersama oleh bank dan pengusaha tersebut dengan prinsip bagi hasil. Kalau mudorobah, banknya bertindak sebagai sohibul mal, sedangkan nasabahnya bertindak sebagai pengelola dana atau mudorib. Mudorobah itu ada 2, ada mudorobah al-mutlaqah, ada mudorobah muqayyadah. Kalau mudorobah al-mutlaqah
Jadi, bank sebagai sohibul man menyediakan dana dan memberikan kewenangan penuh. Jadi terserah mudoribnya mau usaha apapun, yang penting halal. Kalau mudorobah muqayyada, jadi bank memberikan dananya kepada nasabahnya, tetapi jenis usahanya ditentukan oleh bank. Jadi nasabahnya mengelola usaha sesuai dengan jenis usaha yang ditentukan oleh bank. Yang selanjutnya adalah pembiayaan akad pelengkap. Ada wakalah, ada qard, ada rahan, sama hiwala. Wakalah itu adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Makanya disebut wakalah. Nanti bank sebagai pihak yang diwakilkan itu nanti dapat fee atau keuntungan. Yang kedua adalah qard. Qard adalah akad pinjaman atau penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank syariah pada waktu yang telah disepakati tanpa adanya tambahan yang ditentukan, baik di awal maupun di depan. Jadi pinjaman sukarela milik hibah lah ya. Yang selanjutnya adalah rahan. Rahan itu gadai, akad yang menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomi sebagai jaminan utang sehingga pemilik barang bersangkutan boleh mengambil utang. Yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah hiwalah. Hiwalah itu alih utang piutang. Postesnya dikerjakan ada di LKPD ya, yang sudah disediakan oleh Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank dan OJK.